Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Haji Jul Sukri Limbong SHGMM. Kemudian yang kita hormati PLT Kasih Bimas Islam Kemenak Labuhan Batu Utara. Begitu juga yang kita hormati Ketua Pokjaluh Kabupaten Labuhan Batu Utara, Al-Ustadz Muhammad Al-Bahri Tanjung SAG. Dan yang kami muliakan seluruh kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah kita telah memasuki tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Labuhan Batu Utara akan membersamai jelang berbuka puasa dengan tausiah-tausiah singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum muslimin wal muslimat Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun tema kita hari ini di kajian pertama Ramadan 1447 Hijriah ini adalah menyambut Ramadan dengan meraih ampunan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Ramadan ini kita ibaratkan dengan seorang penguasa, maka Ramadan ini adalah tuannya, sayyidus suhur, dari semua penghulu bulan yang Allah ciptakan 12 bulan. Seandainya ada seseorang yang terdakwa karena kesalahan, kekhilafan, tindakan kriminal yang divonis hukuman mati oleh pengadilan atau jaksa, kemudian hakim, maka satu orang yang terdakwa itu akan berharap adanya ampunan dari penguasa yang berada di negeri tersebut. Contohnya presiden dan lain sebagainya. Maka bagi kita kaum muslimin wal muslimat yang hari ini membawa kesalahan, kekhilafan, dosa 11 bulan, maka pasti layak pantas bagi kita untuk menyambut kedatangan Ramadan, karena kedatangan Ramadan itu membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalah akan menyambut kedatangan presiden yang membawa amnesti atau grasi atas ampunan dosa-dosa atau tindakan kriminal yang dia lakukan. Maka bagi kita umat Islam yang merasa bersalah, merasa berdosa di 11 bulan sebelum Ramadan, maka Ramadan itu harus disambut dengan kegembiraan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Namun kegembiraan yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya gembira secara zahir saja. Gembira karena di Ramadan banyak takjil. Gembira karena di Ramadan ada bazar. Gembira karena di Ramadan akan datang model baju, fashion dan lain sebagainya. Umat Islam gembira kedatangan Ramadan karena Ramadan datang dengan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang pertama yang ingin kita sampaikan di hari pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah ini adalah menyambut Ramadan penuh dengan kegembiraan sekaligus meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Begitu Rasulullah naik ke tangga pertama, kata Rasulullah, amin. Naik ke tangga kedua, Rasulullah berkata, amin. Naik ke tangga ketiga, Rasulullah berkata, amin. Lalu kemudian tidak sempat menyampaikan mau'izah hasanah, tak sempat menyampaikan tausiah, Rasulullah turun. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut kata amin 3 kali. Di tangga pertama engkau sebut amin, di tangga kedua engkau sebut amin, di tangga ketiga engkau sebut amin. Apa yang telah terjadi padamu ya Rasulullah? Kami tak pernah melihat hal yang demikian. Kata Rasulullah, tadi begitu aku ingin menaiki mimbar, malaikat Jibril turun kepadaku. Lalu kemudian dia berkata, bu'dun man adraka Ramadan falam yughfarulah. Celaka dan sangat celakalah orang yang mendapati Ramadan
tapi dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bu'dun itu dalam gramatika bahasa Arab adalah orang yang celaka, yang terlampau celaka. Karena dalam bahasa Arab menyebutkan kata celaka itu sering disebut dengan wa'il atau wailul likulli, wailul mutaffifin, wailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang mengabaikan salat, yang menunda-nunda salat. Maka Rasulullah, malaikat Jibril menyebutkan kepada Rasulullah kata yang lebih sadis daripada kata wa'il, yaitu bu'dun. Man adraka Ramadan falam yughfarulah. Celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Itu kalimat pertama yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian Rasulullah mengaminkan. Amin. Artinya apa? Bagi kita kaum muslimin wal muslimat yang sudah mendapati Ramadan, dengan sadar diri penuh dengan keimanan, hendaknya memaksimalkan seluruh potensi kehambaannya untuk melaksanakan ibadah. Ibadah salat, ibadah puasa, tilawah Quran, sedekah, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya melewati bulan Ramadan ini Allah benar-benar mengampunkan kita. Banyak orang yang tidak peduli dengan kedatangan Ramadan. Dia lebih peduli dengan hawa nafsunya. Dia hanya peduli dengan keinginannya. Dia hanya peduli dengan maksiat dan dosanya. Maka orang yang sadar banyak melaksanakan dosa sepanjang 11 bulan sebelum Ramadan, inilah saatnya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri tausiah ini ingin kita sampaikan, dan mungkin kita semua sudah hafal, bahkan paham hadisnya. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasulullah menyambung hadis itu lagi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam-malam Ramadan, yang kita sebut dengan salat tarawih, dengan iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan dengan kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan mampu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.